Setelah rilis sebelumnya jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 tertanggal 21 Agustus 2023, tentunya di sini dibarengi juga yaitu telah dibuka untuk link pendaftaran sscsnbkn.go.id. Namun setelah kita melihat informasi lampiran pada jadwal pelaksanaan seleksi CASN, sepertinya di sana itu baru jadwal CPNS dan juga P3K non guru. Dikarenakan untuk tahapan seleksi P3K tersebut itu tidak sama dengan jadwal dan juga mekanisme yang akan diselenggarakan untuk P3K guru tahun 2023. Tentunya di sini kita masih bertanya-tanya sebenarnya untuk pendaftaran P3K guru 2023 ini kapankah akan dibuka? Apakah dibarengkan dengan pendaftaran CPNS dan juga P3K non guru? Pada video ini kita akan berbagi update informasi dari BKPSDM tentang jadwal P3K guru tahun 2023 dan juga dampaknya kalau misalkan kita sebagai tenaga honorer ini ternyata memalsukan data maupun juga berkas pendaftaran supaya kita itu bisa melakukan pendaftaran P3K di tahun 2023. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya yang ini merupakan wajib diketahui ya untuk teman-teman guru honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu inilah syarat mutlak honorer bisa mendaftar P3K 2023. Ternyata tidak semua ini boleh ikut seleksi ya. Seperti yang kita kutip dari Kabupaten Bogor, para tenaga honorer atau non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini punya peluang menjadi ASN P3K. Namun hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang bisa ikut mendaftar dalam seleksi P3K 2023. Diketahui Pemkab Bogor ini adalah mendapat jatah formasi P3K 2023 ini sebanyak 4.327. Dan Kepala BKPSDM atau Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Irwan Purnawan menjelaskan untuk formasi P3K yang pendaftarannya dibuka bulan September 2023 ini adalah untuk guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Jadi dari informasi di penggalan pertama dapat kita dapatkan informasi bahwasannya untuk pendaftaran yang dibuka di bulan September nanti itu adalah bukan hanya untuk CPNS dan juga untuk P3K non guru, namun juga disebutkan bahwa ini juga termasuk untuk pendaftaran guru ya teman. Jadi P3K guru, P3K tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis. Kemudian proses penerimaan P3K 2023 ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui laman sscsnbkn.go.id yang rencananya ini dimulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Irwan menyebutkan dari 4.327 formasi yang diberikan untuk Pemkab Bogor didominasi formasi tenaga fungsional guru ini mencapai 3.000 formasi teman-teman. Dan sementara itu sisanya tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis lainnya. Irwan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pelamar P3K. Salah satunya ini mereka pegawai honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Jadi kalau misalkan di Bogor itu ditetapkan bahwa calon pelamar ini adalah harus memiliki masa kerja yaitu pengalaman minimal 2 tahun ya. Kemudian untuk pendaftar ini harus menyiapkan bukti honorernya. Jadi di sini disampaikan bahwa untuk para pendaftar baik itu P3K tenaga teknis kesehatan maupun juga P3K guru, ini pendaftar harus menyiapkan bukti honorernya. Baik itu tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis. Jadi ini dibuka untuk yang honor semua ya. Maka dari itu harus dibuktikan dikarenakan nanti akan diverifikasi. Ini kata Irwan di Bogor pada hari Kamis tanggal 31 Agustus. Sedangkan persyaratan dokumen lainnya seperti ijazah, kemudian KTP ini bersifat normatif. Irwan ini menegaskan jika mendapati calon pegawai memalsukan berkas persyaratan maka nanti akan langsung diberhentikan ya teman. Termasuk juga untuk pendaftar P3K guru mulai sekarang perlu dipersiapkan. Kalau misalkan TMT kita di Dapodik itu adalah misalkan dari tahun 2015
tanggal berapa, bulan berapa, maka kita harus dibuktikan dengan terdaftar di Dapodik kan. Kemudian juga dipersiapkan berkas fisik yaitu SK pengangkatan sebagai tenaga honorer atau guru honorer yang di sini TMT-nya itu sama dengan yang ada di Dapodik ya. Dan di sini diharapkan memang tidak diperbolehkan kalau misalkan kita itu merekayasa masa kerja misalkan. Mungkin saya itu adalah masa kerja di Dapodik, mungkin saya TMT-nya ya itu adalah tahun 2021. Namun supaya di sini saya bisa masuk ke P3, ini saya mengundurkan untuk SK-nya dan juga TMT serta masa kerja yang ada di Dapodik diundurkan jadi 2015. Jadi hal yang seperti ini tentunya tidak dibenarkan teman-teman, dan nanti di sini akan diverifikasi kembali. Tentunya bukan hanya di Bogor saja, di seluruh daerah nanti juga akan melakukan hal yang serupa. Jadi teman-teman untuk guru honorer juga ini perlu mempersiapkan berkas fisiknya. Kalau manakala nanti ada verifikasi keaslian dari berkas baik itu SK, TMT maupun lain sebagainya, nanti kita akan tidak terkena masalah ya teman. Dan seperti yang dicontohkan yaitu misalnya ada yang membuat ijazah palsu, kemudian SK palsu. Meski sudah diangkat, ini nanti akan langsung diberhentikan, ini ujar Irwan. Termasuk juga SK palsu itu adalah SK kepala sekolah atau mungkin juga SK pengalaman kerja untuk pendaftar P3K teknis terbukti palsu, maka nanti akan bisa diberhentikan ya. Sementara itu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor, Nia Kusmadini ini menjelaskan bahwa tahun 2023 Pemkab Bogor ini mengangkat sebanyak 3.611 P3K ya untuk formasi tahun 2022 sesuai Kepmen Pan RB nomor 536 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Jumlah formasinya ini ada 3.611 P3K, inilah ujarnya. Kemudian hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 P3K. Pengangkatan P3K itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, 2022 ini 1.691 orang, dan 2023 ini sebanyak 3.611 orang. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Bogor ini menyiapkan anggaran sebanyak 365 miliar untuk menggaji 6.488 P3K yang tersebar di beberapa perangkat daerah atau PD selama di tahun 2023 ini. Jadi dari informasi ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menurut BKPSDM dari Kabupaten Bogor untuk pendaftaran P3K guru itu dilaksanakan di bulan September ya. Entah nanti akan dibarengkan dengan pendaftaran P3K non guru dan juga CPNS maupun juga nanti akan disendirikan. Dikarenakan untuk mekanismenya itu nggak sama dengan P3K yang non guru ya. Kemudian yang kedua informasinya yaitu di sini untuk nantinya teman-teman persiapkan berkas fisik manakala nanti ada pemeriksaan, nanti kita bisa menunjukkan misalkan TMT di Dapodik saya itu tahun berapa, jadi nanti kita siapkan SK yang menunjukkan bahwa TMT kita itu sesuai dengan yang seharusnya ya. Demikian, semoga bermanfaat, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.